Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia di tengah wabah Covid-19 Corona ini. Kita semua masih bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah Ramadan dengan baik. Kita juga berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita jadikan teladan dalam kehidupan, kita jadikan qudwah, kita jadikan contoh tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tema kita tentang ciri-ciri ketakwaan. Kalau kita berbicara tentang ketakwaan, ketika kemudian Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah mengatakan bahwa target terakhir dari puasa Ramadan ini adalah ketakwaan, maka kata ulama sebenarnya seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan itu target terakhirnya nantinya, tujuan terakhirnya itu adalah ketakwaan. Makanya ketakwaan ini merupakan satu-satunya nanti indikator, satu-satunya alat ukur yang digunakan oleh Allah untuk memisahkan apakah kita ini orang baik atau bukan orang baik, apakah kita ini selamat atau tidak selamat nanti di yaumil akhir kelak. Namun kalau kita berbicara tentang ketakwaan ini kan tidak kelihatan dia ini abstrak. Tidak bisa kemudian seseorang itu melihat ketakwaan orang lain. Seorang manusia tidak mampu mengukur ketakwaan tetangganya. Itulah kenapa nantinya tidak boleh ada orang itu yang merasa lebih baik dari orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena kita ini tidak bisa melihat, tidak bisa mengukur ketakwaan orang-orang di sekitar kita. Meskipun demikian, kata Rasulullah SAW, meskipun ketakwaan itu abstrak, tidak bisa kelihatan, tetapi kira-kira bisa diraba-raba dengan melihat kelakuan orang per orang itu. Makanya kata Nabi itu memberikan alat ukurnya, mataluhul mu'min, perumpamaan orang-orang kalau dia beriman dan bertakwa itu kamathali nahlah, sama seperti dia lebah. Kalau bahasa sininya itu suema, kalau bahasa Sulawesi Selatan itu awani dia. Kata Nabi, perumpamaan orang-orang kalau memiliki keimanan dan ketakwaan itu sama seperti lebah. Makanya penting nanti ini kita bercermin kepada lebah, penting dia. Saking pentingnya kita bercermin, menjadikan lebah ini sebagai alat ukur kehidupan kita itu, sampai-sampai nanti dalam Al-Quran itu, salah satu surahnya itu dinamakan dengan Suratun Nahl, surat tentang lebah. Pada surat ke-16 itu Allah menuliskan itu, surat tentang lebah. Saking pentingnya kita jadikan sebagai alat ukur. Kata Nabi, perumpamaan seorang mukmin itu sama seperti lebah. Iza akalat thayyibat. Orang kalau beriman dan bertakwa itu, kalau dia makan, dia mengambil rezekinya, dia kemudian mengambil rezekinya itu dengan cara yang baik. Kalau dia makan dengan cara yang baik. Dia mengambil dari tempat-tempat yang baik. Makanya kalau kita perhatikan lebah itu, tidak ada lebah itu mencari kemudian makanannya itu di tempat-tempat kotor. Lebah-lebah itu mencari makanannya itu di bunga-bunga yang sudah mekar. Begitu juga dengan orang yang beriman dan bertakwa. Ketika kemudian dia mencari rezekinya itu, dia mencari dari tempat-tempat yang halal. Bahkan kalau kita memperhatikan lebah tatkala kemudian mengambil rezekinya di bunga-bunga itu, bunga itu bertangkai besar atau bertangkai kecil dia, diperlakukan sama oleh lebah itu. Kalau tangkainya kecil, lebah itu tidak sampai mematahkan. Artinya setiap kita itu beriman dan bertakwa, kita tidak boleh memberikan standar ganda kepada orang-orang di sekitar kita. Kita itu harus kemudian mampu bersikap adil. Orang yang kemudian tua kita hormati, orang yang muda kita hargai. Tidak ada standar ganda di dalam Islam kemudian dalam memperlakukan orang-orang sampai terzolimi. Bahkan yang lebih menarik nanti di lebah itu, tatkala lebah itu mengambil makanannya di bunga-bunga, ketika kemudian dia menyedot saripati itu, nektar di
di bunga itu, tatkala dengan itu bersamaan dengan itu nanti lebah kemudian membantu proses penyerbukan bunga. Artinya seorang yang beriman dan bertakwa itu, seorang kalau dia beriman dan bertakwa itu, maka kemudian karakternya itu, dia itu mampu hidup bermanfaat dan bukan hanya mengambil manfaat, tetapi mampu juga hidup bermanfaat dan mengambil manfaat dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Orang kalau dia beriman dan bertakwa itu ada simbiosis mutualisme. Jadi kalau beriman dan bertakwa itu sederhana dia. Kalau dia tidak bisa hubungan saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, minimal dia simbiosis komensalisme. Orang dia untung, orang tidak rugi. Jangan sampai nanti kita ini menjadi orang itu, kita itu untung, orang lain menderita. Kita menjadi parasit, simbiosis parasitisme. Kita menjadi parasit bagi orang-orang di sekitar kita. Dan Nabi kemudian menutup hadis itu dengan mengatakan, wa iza wada'at thayyibat. Ciri berikutnya orang-orang kalau dia beriman dan bertakwa itu, ciri berikutnya dia itu, kalau bukan hanya mengambil dan makan makanan rezekinya itu dengan cara yang baik, tapi tatkala kemudian dia mengeluarkan sesuatu itu baik. Makanya perhatikan itu lebah itu di dalam Al-Quran surat An-Nahl. Disebutkan di sana, yakhruju min butunihi. Keluar kemudian dari perut lebah itu, mukhtalifun alwan. Syarabun mukhtalifun alwan. Minuman yang kemudian yang kita kenal nanti dengan madu. Karakternya di Al-Quran itu disebutkan huwa syifa'ul linnas, itu obat untuk seluruh manusia. Perhatikan Al-Quran mengatakan syifa'ul linnas, obat untuk seluruh manusia. Makanya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, karakternya itu, dia itu bersifat rahmat untuk seluruh alam. Al-Quran mengatakan apa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman itu, dia itu bersifat kebaikan untuk setiap umat manusia. Makanya di Quran disebutkan syifa'ul linnas, bukan syifa'ul lil mu'min. Jadi dia bukan memerintahkan kita itu bermanfaat dan berbuat baik hanya untuk kelompok, hanya kemudian untuk golongan kita, termasuk kelompok Islam saja. Tetapi seluruh agama itu berhak mendapatkan kemudian kebaikan-kebaikan orang beriman. Sama seperti matahari itu tidak membedakan. Ketika dia memberikan cahayanya, dia memberikan kepada siapapun tanpa kemudian memandang orang itu baik atau buruk. Bahkan yang lebih menarik, saya menutup berkaitan dengan tamsil, perumpamaan dari hadis tentang lebah ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perhatikan lebah itu. Ketika kemudian dia mengeluarkan sesuatu yang buruk pun yang keluar di makhluk lain yang kita kenal dengan kotoran itu, kalau dia keluar dari perut lebah itu, maka kemudian kotoran di perut lebah itu ternyata juga memiliki manfaat. Hasil penelitian terakhir itu, kotoran di perut lebah itu ternyata dia bisa digunakan sebagai bahan baku kosmetik untuk kaum wanita. Artinya apa? Orang beriman dan bertakwa itu, orang-orang yang beriman dan bertakwa itu, kalau dia beriman dan bertakwa orang itu, maka kemudian kalaupun dia harus marah, kalaupun dia harus mengeluarkan sikap-sikapnya yang buruk, maka kemarahannya itu, kalaupun dia harus marah, kemarahannya itu bersifat konstruktif, bersifat kemudian membangun. Seperti lebah kalau marah, ketika dia kemudian memberikan kemudian sengatan kepada orang, maka sengatannya itu meninggalkan sisa antibodi yang bisa bermanfaat untuk kesehatan manusia. Seperti itulah manusia, kalau harusnya dia marah orang beriman dan bertakwa itu, kemarahannya itu tetap bermanfaat, tidak kemudian melecehkan orang lain, tidak menyebabkan kemarahannya itu menyebabkan orang lain menjadi down, sehingga kemudian semangat hidupnya hilang. Kemarahannya itu tidak merusak kemudian masa depan orang-orang di sekitar. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentu saya tidak bisa kemudian mengukur saudara-saudara sekalian, tapi mari kita mengukur, mencari ciri-ciri dan tanda-tanda ketakwaan itu masing-masing di diri kita. Apakah kita ini mirip dengan lebah ataukah kita ini mirip dengan lalat? Laisa kamasalis sabab, kata Nabi. Jadi orang beriman dan bertakwa itu mirip dengan lebah, tidak mirip dengan lalat.
alat keberadaannya itu meresahkan orang-orang di sekitarnya. Saya kira itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.